Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Effendi dari kelas 6B, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Sultan Syarif Qasim, Riau. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan uh, uh, tugas saya dari matkul Audit Sistem Informasi yang berjudul Subdomain COVID-19 dari BAI 10 dan BAI 11. BAI 10 Manage Configuration. BAI 10 berfokus pada pengelolaan konfigurasi aset teknologi informasi dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa data dan sistem yang digunakan tetap akurat, terkini, dan dapat diandalkan. Manajemen konfigurasi ini melibatkan identifikasi, pencatatan, pemantauan, serta pengendalian perubahan terhadap aset TI, sehingga organisasi dapat memastikan bahwa sistem tetap stabil dan operasional. Prinsip utama BAI 10. Yang pertama, pengelolaan konfigurasi yang terdokumentasi dengan baik. Kedua, keakuratan dan konsistensi data konfigurasi. Yang ketiga, pengendalian perubahan konfigurasi yang ketat. Yang keempat, monitoring dan audit konfigurasi secara berkala. Yang kelima, peningkatan efisiensi dan responsivitas dalam resolusi masalah. Selanjutnya, BAI 11, pengelolaan proyek. BAI 11, Manage Project, adalah subdomain dalam COVID-19 yang berfokus pada pengelolaan proyek TI agar berjalan sesuai rencana, anggaran, dan memberikan nilai bagi organisasi. Tata kelola proyek yang baik membantu organisasi dalam memastikan keberhasilan proyek TI serta menghindari pemborosan sumber daya. Prinsip utama BI 11 yaitu yang pertama, penyelarasan proyek dengan tujuan strategis organisasi. Yang kedua, perencanaan dan pengelolaan risiko yang sistematis. Yang ketiga, pemantauan dan pengendalian yang berkelanjutan. Yang keempat, manajemen sumber daya yang efektif. Yang kelima, evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Selanjutnya, hubungan BAI 10 dan BAI 11 dalam IT. BAI 10 yaitu Manage Configuration dan BAI 11 Manage Project memiliki keterkaitan erat dalam mendukung efektivitas tata kelola teknologi informasi untuk organisasi. Keduanya berperan dalam pengelolaan aset teknologi informasi dan pelaksanaan proyek teknologi informasi, yang jika diterapkan dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan kesuksesan inisiatif teknologi informasi dalam organisasi. Kolaborasi antara BAI 10 dan BAI 11 dapat meningkatkan efektivitas tata kelola TI secara menyeluruh dengan cara berikut. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan keandalan data konfigurasi. Yang kedua, meminimalkan risiko perubahan yang tidak terkendali. Yang ketiga, memastikan keselarasan proyek dengan infrastruktur yang ada. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pemecahan masalah dalam proyek TI. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar TI. Yang keenam, memastikan transisi yang lancar dari proyek ke operasional. Yang ketujuh, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi. Contoh penerapan BAI 10 dan BAI 11 dalam industri. Yang pertama, dalam bidang perbankan, contohnya kombinasi BAI 10 dan BAI 11 membantu bank mengadopsi teknologi baru dengan cara yang lebih aman, efisien, dan selaras dengan strategi bisnis serta regulasi perbankan. Yang kedua, e-commerce, yaitu kolaborasi antara BAI 10 dan BAI 11 membantu e-commerce dalam menghadirkan pengalaman belanja online yang lancar, aman, dan inovatif bagi pengguna. Yang ketiga, dalam bidang kesehatan, kolaborasi antara BAI 10 dan BAI 11 membantu rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inovatif, aman, dan efisien. Selanjutnya, implementasi BAI 10 dalam organisasi. Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau memiliki sistem akademik berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk pengisian kartu rencana studi atau yang sering disebut dengan KRS, pengelolaan nilai, absensi dosen dan mahasiswa, serta sistem pendaftaran online. Namun, setiap awal semester sering terjadi masalah teknis seperti sistem yang lambat, kesalahan dalam penarikan data mahasiswa,
server yang overload, hingga kehilangan data akibat kesalahan konfigurasi sistem. Dengan menerapkan BAI 10, universitas harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membangun Configuration Management Database atau CMDB. Yang kedua, menetapkan standar konfigurasi sistem. Yang ketiga, mengimplementasikan change management yang ketat. Yang keempat, menggunakan sistem pemantauan dan audit konfigurasi. Yang kelima, menyusun rencana pemulihan cepat disaster atau sering disebut disaster recovery plan. Yang keenam, melatih tim TI dan pengguna sistem. Selanjutnya, implementasi BAI 11 dalam organisasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau sedang berupaya melakukan digitalisasi dalam pengelolaan akademik dengan mengembangkan sistem informasi akademik terpadu atau disebut dengan SIAD. Universitas menghadapi beberapa tantangan seperti sering terjadi keterlambatan dalam pengembangan sistem. Dengan menerapkan BAI 11, universitas melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek secara jelas. Yang kedua, membentuk tim proyek yang kompeten. Yang ketiga, menyusun rencana proyek yang terstruktur. Yang kelima, menerapkan metodologi manajemen proyek yang efektif. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kesimpulannya, yang dapat kita ambil, BAI 10 berfokus pada pengelolaan konfigurasi aset TI untuk memastikan informasi yang terdokumentasi, akurat, dan terkini. Dengan manajemen konfigurasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan stabilitas sistem, kemudahan troubleshooting, serta mengurangi risiko kesalahan akibat perubahan yang tidak terkontrol. Studi kasus di UIN Suskaryau menunjukkan bahwa penerapan BAI 10 dapat mengatasi masalah sistem akademik seperti keterlambatan akses, kesalahan konfigurasi, dan ketidakstabilan sistem akibat perubahan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, BAI 11 menitik beratkan pada pengelolaan proyek TI agar dapat berjalan sesuai dengan anggaran, waktu, dan kualitas yang telah ditentukan. Penerapan manajemen proyek yang efektivitas membantu organisasi dalam mengurangi risiko kegagalan proyek, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan bahwa proyek yang dikerjakan memberikan nilai tambah bagi bisnis. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.